pembicaraan dan pemaparan ini lebih terfokus, saya akan mencoba memaparkan syariat Islam di bagian pertama sebagai aturan akidah, sebagai aturan yang mewajibkan setiap muslim untuk beriman dan percaya bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang menjamin rizki seluruh penghuninya adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak berbilang. Tauhid semacam ini dalam Islam disebut tauhidul rububiyah, yaitu tauhid pengakuan, ikrar, keyakinan dan kepercayaan bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan menjamin rizki segenap makhluk yang ada di dalamnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi belum sempurna iman dan Islam seorang muslim kalau dia hanya memiliki tauhidul rububiyah saja. Kenapa? Karena ternyata macam tauhidul rububiyah ini pun ada di agama lain. Karena ternyata agama lain pun mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang esa, yang satu, tidak berbilang. Nah, karena itu di samping tauhidul rububiyah, maka setiap muslim di dalam syariat Islam sebagai aturan akidah diwajibkan juga untuk mengimani, percaya dan mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya Tuhan sang pencipta yang Maha Esa tadi yang diakui dalam tauhidul rububiyah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan lain yang boleh disembah bersamanya, dan tidak boleh Tuhan sang pencipta yang Maha Esa tadi di dalam penyembahan terhadapnya dipersekutukan oleh segala sesuatu apapun. Nah, tauhid yang kedua ini dalam Islam disebut tauhidul uluhiyah. Jadi ada tauhidul rububiyah dan ada tauhidul uluhiyah. Lalu apakah dengan sedemikian rupa sudah sempurna iman Islam seorang muslim dengan memiliki kedua macam tauhid tadi? Ternyata masih belum sempurna. Kenapa? Karena ternyata di agama lain pun masih ada yang mengklaim kalau mereka juga memiliki tauhidul uluhiyah, di mana sebetulnya mereka menurut persepsi dan penafsiran mereka tetap menyembah Tuhan yang satu. Nah, karena itu di dalam ajaran Islam untuk menyempurnakan iman Islam seorang muslim, maka dia wajib untuk meyakini dan percaya bahwasanya Tuhan sang pencipta yang esa tadi yang diyakini dalam tauhidul rububiyah, dan Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang berhak disembah sebagaimana diyakini dalam tauhidul uluhiyah tadi adalah Tuhan yang maha mulia, yang maha suci dari segala sifat-sifat tercela, sifat-sifat hina, sifat-sifat yang tidak layak untuk dinisbahkan kepada Tuhan. Dan dia harus meyakini bahwa sang pencipta yang esa tadi sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Karena itu kepada segenap hadirin dan hadirat yang saya hormati, dan semoga senantiasa kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ketika
merupakan tauhid yang sudah kita jelaskan tadi, yang disempurnakan dengan tauhid yang ketiga, yaitu yang disebut tauhidul asma wa sifat. Nah, lewat tauhid ini maka setiap muslim berkeyakinan dengan sepenuhnya keyakinan bahwasanya Tuhan Sang Pencipta yang esa sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah mustahil memiliki sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang hina dan rendah bagi kesucian. Dan Tuhan itu sendiri seperti sifat menyesal, sifat bosan, letih, lapar, haus, tidur, lemah, tersiksa, mati, kalah, bersyahwat, kawin, beranak, atau menjelma menjadi manusia. Setiap muslim menyatakan bahwa sifat-sifat sedemikian rupa mustahil dinisbahkan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta dan Tuhan yang Maha Esa sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.